أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم وجعل لكم من بيوتكم سكنا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, sekarang saya sedang berada di rumah kediaman saudara angkat saya di daerah Tiban di Pulau Batam. Ya. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam edisi kali ini kita akan membahas tentang nikmat yang terlupakan ini, yaitu rumah. Nah, di belakang saya banyak sekali perumahan. Bisa kita lihat, subhanallah, sampai ke atas-atas. Ya. Saya sedang berada di rumah saudara angkat saya ini, di mana di lantai 2, jadi bisa kelihatan pemandangan yang indah juga. Subhanallah, rumah di dalam surah An-Nahl ayat 80 tadi yang kita bacakan di awal adalah satu nikmat yang sangat besar. Ternyata di dalam Islam diatur membangun rumah, bagaimana kita memposisikan rumah kita, bagaimana kita memposisikan kamar di dalam rumah, kemudian dapur, WC, kalau ada musola kita buat. Subhanallah, ini semua diatur di dalam Islam, dan ini nikmat yang terlupakan. Kenapa? Karena keasikan, keenakan kita tinggal di rumah kita sehingga kita lalai, kita lupa ternyata rumah itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 80 itu, wa ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan kami jadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, membuat rumah-rumah itu memang untuk tempat tinggal kita. Sakana artinya tempat tinggal yang tenang, supaya kita tenang di dalam rumah kita masing-masing. Private kata orang-orang zaman sekarang. Nah, bagaimana caranya di dalam Islam itu agar rumah kita itu bisa kita gunakan untuk beribadah? Maka rumah itu seharusnya menghadap ke kiblat. Nah, kemudian rumah kita itu ada kamar, posisi kamar kita pun ya, sehingga kita mudah untuk beribadah. Ya, bagaimana kamar yang privasi bagi kita itu kita posisikan dengan benar tadi. Kalau rumah kita menghadap kiblat, seandainya Rasulullah SAW Rasulullah mengajarkan kepada kita cara tidur bagaimana, tidur yang menghadap ke kiblat. Nah, maka tempat tidur kita pun di dalam kamar kita itu pun seperti itu. Nah, seharusnya kita bisa tidur menghadap ke kiblat. Dan kemudian apabila ada kamar mandi, ada WC pun yang seharusnya tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Dan itu sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya, bagaimana caranya kita berbuang air besar, buang air kecil, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nah, kemudian begitu juga dengan dapur yang seharusnya berada di belakang rumah. Ini posisi semuanya diatur di dalam Islam. Nah, begitu mulianya Islam, begitu sempurnanya Islam. Nah, semoga kita semuanya dengan mengingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita lupakan ini, yaitu rumah yang Allah berikan kepada kita, maka jadikanlah rumah kita ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi-posisi kita posisi rumah kita, posisi kamar, musola, kemudian kamar mandi, kemudian dapur, sesuai dengan syariat Islam. Dan apalagi rumah juga harus dekat dengan musola. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsapon bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.